Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Chelsea Cintawasini, akan menjelaskan mengenai sistem darah. Baiklah, kita akan menjelaskan dari awal mengenai definisi darah. Darah merupakan cairan vital yang terdapat dalam semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan, yang bersirkulasi dari jantung dan pembuluh darah, di mana darah dalam sistem sirkulasi merupakan komponen fisiologis yang menjadi penyokong substansial bagi keberlangsungan proses fisiologis seperti respirasi, reproduksi, dan sistem-sistem lain. Seperti yang kita ketahui, darah merupakan substansi berupa jaringan ikat dengan matriks berupa cairan plasma dan komponen seluler berupa sel-sel darah. Selanjutnya, darah berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh, di mana keseimbangan asam basa dan distribusi ion serta substansi yang dapat larut dalam cairan. Materi selanjutnya mengenai tentang komponen darah, di mana seperti yang kita ketahui, komponen darah itu terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan matriks di mana sel-sel darah tersuspensi, penyusunnya adalah air yang mengandung ion-ion dan molekul organik terlarut seperti protein, dan plasma darah mengandung banyak nutrisi. Sedangkan sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan keping darah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eritrosit, di mana eritrosit merupakan sel darah merah. Eritrosit memiliki inti pada vertebrata dan sebagian besar mamalia ada yang tidak berinti. Bentuk eritrosit mamalia adalah bulat dan dikongkap, kecuali pada kelompok Chromatidae yang berbentuk lonjong. Sedangkan pada kebanyakan vertebrata lainnya, bentuk eritrosit adalah lonjong dan konteks. Eritrosit paling besar ditemukan pada amfibi, sedangkan sel eritrosit mamalia dianggap lebih kecil dan spesifik dengan ketidakadaannya nukleus. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai leukosit, di mana leukosit merupakan sel darah putih. Sel darah putih memiliki bentuk warna putih atau agak kekuningan, ditemukan dalam darah maupun dalam cairan limfa, dan bahkan terkadang terdapat dalam cairan jaringan. Jenis atau tipe-tipenya juga lebih beragam dibandingkan dengan komponen seluler darah lainnya. Sintesis leukosit berlangsung di tempat yang berbeda, yaitu untuk kelompok granulosit disintesis di sumsum merah tulang belakang, sedangkan kelompok agranulosit seperti monosit dan limfosit disintesis di nodus limfatikus. Materi selanjutnya yaitu trombosit ataupun keping darah, di mana bentuk trombosit agak bulat, tidak bernukleus, tidak memiliki warna, ukuran sangat kecil, bahkan paling kecil di antara seluruh komponen sel darah. Kuantitasnya dalam darah manusia sekitar 250 sampai 400 ribu per milimeter kubik darah. Baiklah, setelah
kita menjelaskan tentang sel-sel darah, kita akan menjelaskan lagi mengenai fungsi darah dan pigmen darah. Di mana fungsi darah yaitu sebagai alat pengangkut, sebagai pengedar oksigen, sebagai pengatur suhu tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh. Kemudian, pigmen darah terdiri dari 4. Yang pertama, hemoglobin, di mana hemoglobin merupakan gabungan besi dan protein yang berfungsi untuk pertukaran oksigen atau mengikat oksigen yang terdapat pada contoh mamalia. Pigmen yang kedua yaitu hemosianin, di mana pigmen yang mengandung tembaga. Contohnya pada filum moluska dan arthropoda. Selanjutnya, pigmen yang ketiga yaitu hemisitrin, di mana pigmen yang tidak mengandung hemi atau disebut dengan zat porfirin besi. Pigmen yang keempat yaitu klorokruin, di mana strukturnya mirip seperti hemoglobin. Contohnya polichaeta yaitu serpulidae. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan penting trombosit adalah dalam hal pembekuan darah, yaitu yang pertama, trombosit melepaskan substansi yang mengaktifkan kofaktor tromboplastin sekaligus merubah protombin menjadi trombin. Kedua, mempengaruhi retraksi atau pengerutan koagulum atau unit pembekuan, di mana di dalam trombosit juga terkandung senyawa 5-hidroksitriptamin atau disebut juga dengan serotonin yang akan dilepaskan selama koagulasi darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pembekuan darah, di mana proses pembekuan darah melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama, kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah. Tahapan kedua, trombosit ikut keluar juga bersama darah yang kemudian akan menyentuh permukaan kasar. Tahapan yang ketiga, menyebabkan trombosit pecah dan akan mengeluarkan zat enzim disebut trombokinase. Dan tahap keempat, trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protombin yang menjadi trombin. Sedangkan tahap terakhir, trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin dan menyebabkan luka tersebut tertutup sehingga darah tidak mengalir lagi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi darah pada hewan invertebrata, di mana saya contohkan yang pertama pada Porifera. Porifera memiliki sel-sel amoeboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher ataupun poanosit. Kemudian diberikan ke sel-sel amoeboid. Setelah itu, sel-sel amoeboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Dan makanan porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia ataupun pori dan keluar dari ostium. Selanjutnya, contoh hewan yang kedua yaitu pada serangga. Serangga contohnya belalang. Sistem transportasi belalang terdiri atas pembuluh beruas-ruas yang menyerupai gelembung-gelembung memanjang di daerah punggung, di atas saluran pencernaan yang disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan melalui aorta, di mana
Darah keluar dari pembuluh darah, kemudian masuk ke homosol. Peredarannya adalah peredaran darah terbuka. Dari seluruh tubuh darah masuk kembali ke jantung pembuluh melalui lubang-lubang di kanan kiri pembuluh. Darah belalang tidak dapat mengikat oksigen disebabkan karena tidak mengandung hemoglobin, dan plasma darah yang jernih ini mengandung sel-sel darah yang tidak berwarna yang bekerja sebagai fagositosit untuk membinasakan organisme asing. Kemudian, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sistem sirkulasi darah pada vertebrata. Di sini saya akan contohkan dengan 3 hewan vertebrata. Yang pertama ikan, yang kedua reptil, yang ketiga burung. Nah, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah pada ikan, di mana sistem peredaran darah pada ikan termasuk sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sebelah kanan mengenai bagian-bagian dalam dari organ ikan tersebut. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan lebih jelas tentang sistem sirkulasi darah pada ikan. Yang pertama, jantung ikan terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu satu serambi dan satu bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah satu arah dari serambi ke bilik. Kedua, darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil CO2 dari jaringan mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk ke dalam serambi. Yang ketiga, dari serambi, darah ke bilik, kemudian ke konus arteriosus. Kemudian, darah masuk ke aorta ventralis menuju insang. Yang keempat, di dalam insang terjadi pertukaran gas CO2 dan O2. Yang kelima, darah dari insang lalu ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Dan yang keenam, dari tubuh darah kembali ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Dan yang terakhir, peredaran darah ikan merupakan peredaran darah tunggal karena dalam satu kali beredar darah hanya satu kali melalui jantung. Bisa dilihat oleh gambar sebelah kanan mengenai jantung ikan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi darah pada reptil, di mana di dalam sirkulasi darah reptil terdapat 2 macam sistem peredaran darah pada reptilian, yaitu sistem peredaran yang terdapat pada buaya dan sistem peredaran darah yang terdapat pada kura-kura, kadal, dan ular. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih jelas mengenai sistem sirkulasi darah pada reptil. Saya contohkan pada buaya. Jantung buaya terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri dan kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Antara serambi kiri dan kanan juga antara bilik kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil CO2 dari jaringan akan mengalir ke sinus venosus ataupun pada pangkal serambi.
yang kemudian akan masuk ke dalam bilik kanan. Terdapat dua lintasan aliran darah dari bilik kanan. Bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, menuju serambi kiri. Sedangkan bilik kanan menuju aorta kiri, menuju bergabung dengan aorta kanan. Kemudian saya akan masih menjelaskan mengenai sistem sirkulasi darah pada reptil. Antara aorta kiri dengan aorta kanan saling berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen Panizzae. Fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan darah dalam jantung saat hewan tersebut menyelam. Kemudian saya akan menjelaskan pada kura-kura, kadal, dan ular. Jantungnya terdiri dari serambi kiri dan serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Antara serambi kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat, sedangkan antara bilik kiri dan bilik kanan tidak dipisahkan oleh sekat. Darah vena dari seluruh tubuh mengalir ke sinus venosus menuju serambi kanan, menuju bilik kiri dan kanan belum berseptum, menuju arteri pulmonalis dan menuju paru-paru dan kembali lagi ke vena. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi darah pada burung, di mana jantung burung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Kemudian, saya akan menjelaskan lebih jelasnya lagi mengenai sirkulasi darah pada burung. Yang pertama, darah kaya oksigen pada burung dipompa dari bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Kedua, di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan CO2 diikat. Ketiga, darah yang kaya CO2 melalui vena menuju ke serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya CO2 dipompa agar mengalir ke paru-paru. Dan di dalam paru-paru, CO2 dan O2 diikat. Keempat, darah dari paru-paru yang kaya oksigen masuk ke jantung lagi melalui serambi kiri. Kemudian, dari serambi kiri, darah masuk ke bilik kiri. Bisa dilihat oleh gambar di sebelah kanan mengenai paru-paru atau jalurnya sirkulasi darah pada burung. Baiklah, sekian dari presentasi dan yang saya jelaskan tersebut. Semoga video ini akan bermanfaat bagi yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.